Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Patoran Lubis, Dandim channel 20025 dan Prodi D3 Akuntansi ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya yang berjudul Islam dan Syariah Islam. Syariah Islam. Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang melakukannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalat. Adapun muamalat diturunkan untuk menjadi rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh manusia hingga penghabisan zaman. Selain sebagai sumber segala sesuatu yang diajarkan dalam Al-Quran, juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syariah. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci yang lain yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya mengerti, Al-Quran dalam waktu-waktu telah berkembang tafsiran tentang isi Islam, namun tidak yang saling bertentangan. Yang menjadi acuan hadis dengan derajat sahih dan hasan, belakang hadis daif dan maudu wajib dibiarkan bebas oleh umat muslim. Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama untuk menetapkan suatu putusan hukum Islam. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada dia tentang suatu hukum. Namun mempunyai halal ibadah tidak bisa diijtihadkan. Sebagai jenis ijtihad selang lain, ijma, perkataan para ulama qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang menyerupai dan sudah jelas hukumnya, maslahah mursalah untuk kemaslahatan umat. Kondisi darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan umat tidak mentaati syariat Islam. Ialah kondisi yang terpaksa atau dalam kondisi yang membahayakan diri secara lahir dan batin. Kondisi tersebut tidak diduga sebelumnya atau tidak diperkirakan sebelumnya. Demikian pula dalam memanfaatkan kondisi tersebut tidak amat sangat. Jika kondisi darurat itu selesai, maka segera kembali kepada ketentuan syariat yang berlangsung. Pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli. Pertama, Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Game Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dia juga menyebutkan bahwa konsep hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Kedua, dari Eva Iriani, hukum Islam dari Eva Iriani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim. Tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak, mana Al-Quran berasal langsung dari Allah SWT yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Dua, hadis sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan untuk buku hukum Islam? Karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW, segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah SAW yang akan dijadikan sebagai ketetapan hukum. 3. Qiyas sepertinya tidak banyak orang yang tahu. Sekalipun ada yang tahu, masih ada perbedaan keyakinan. Qiyas ini tidak termasuk dalam sumber hukum Islam. Demikian para ulama sudah sepakati qiyas sebagai sumber hukum Islam. Dan
Keberadaan kompilasi hukum Islam yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan dari hukum dalam hal keadilan, kepastian, dan kemanfaatan untuk umat Muslim di Indonesia ternyata tidak berlaku pada kasus keluarga Bapak Syafi'i atau Rob yang ditinggalkan di Desa Janggalan, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang tidak menggunakan ketentuan menurut kompilasi hukum Islam. Konflik yang muncul diselesaikan secara kekeluargaan. Faktor yang mendukung anak pembagian warisan pada keluarga Bapak Syafi'i orang yang tinggal di Desa Janggalan, Kabupaten Kudus. Faktor pendukung terjadinya pembagian warisan adalah sikap sabar, ikhlas, dan kooperatif serta mengutamakan keharmonisan menjaga hubungan keluarga. Dan faktor penghambat adalah kondisi keluarga yang kurang harmonis dan tidak mempersiapkan kooperatif, tidak pahaman maupun keegoisan dari masing-masing pihak juga turut menghambat proses pembagian warisan dan solusi terbaik apabila terjadi. Inilah contoh dari semua kumpulannya yaitu hukum Islam. Sekian dari presentasi saya mengenai Islam dan syariat Islam. Kiranya ada yang salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat pagi.